Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami siswa-siswi SMA Negeri 3 Cibinong, kelas 12 S11, kelompok 4, ingin memperlihatkan proyek animasi prakarya dan kewirausahaan tentang budidaya padi. Ide usaha yang pertama itu produk 100% murni. Yang kedua, kita ada market, dipasarkan secara offline dengan media tempat berupa ruko. Tempat usaha yang pertama, kita ada menggunakan pintu transparan agar mudah dilihat oleh konsumen. Yang kedua, ada meja bentuk panjang digunakan untuk menaruh beberapa beras agar terlihat rapi. Yang ketiga, bentuk baskom bulat yang akan diisi beras siap jual. Yang keempat, meja kasir yang digunakan saat membayar pembelian. Berikut ini adalah perencanaan dari budidaya. Yang pertama ada manusia. Keiza Lauda Syafiq mengerjakan menyiapkan media tanam, Nafi Fitrianti mengerjakan penanaman, Raisa Nadia Putri mengerjakan perawatan lahan, Raihan Suhendi mengerjakan persemaian, dan yang terakhir Revalina Zahira mengerjakan pemanenan. Adapun di dalamannya itu terdapat bahan. Yang pertama, pupuk 1 kg harganya 2.000, padi 1 ikat harganya 13.000, pestisida 100 ml harganya 20.000, beras 1 kg harganya 27.000, benih padi 250 gram harganya 5.000. Adapun packaging yang dibutuhkan ada karung 56 x 90 cm harganya 1.500, plastik ukuran sedang harganya 6.000. Modal yang dikeluarkan pemasukan 20.000 dikali 5 sama dengan 100.000, pengeluaran 74.500 dan keuntungannya dapat 25.500. Mecin atau alat: 1 rice transplanter, 2 baskom, 3 plastik, dan 4 karung. Metode: siapkan media tanam. Media tanam yang diperlukan untuk budidaya padi wajib disiapkan terlebih dahulu, yakni minimal selama 2 minggu sebelum proses penanaman dilakukannya. Persiapan tersebut dilakukannya dengan cara mengolah tanah sebagai media tanam. Pemilihan bibit yang berkualitas. Benih yang berkualitas tersebut mampu beradaptasi, mempunyai pertumbuhan yang cepat dan seragam, tumbuh lebih cepat, serta memiliki nilai tinggi produktivitasnya. Persemaian ini dapat dilakukan pada benih yang telah disiapkan selama 25 hari sebelum masa tanam. Kemudian bibit berkualitas tersebut nantinya akan disemai ke dalam wadah persemaian. Penanaman. Kedalaman bibit yang ditanam pun ditentukan pada rentan kisaran 1 cm sampai 15 cm. Dengan masa penanaman padi yang lebih baik dilakukannya sebanyak 2 kali dalam 1 tahun berdasarkan masa penanaman yang ideal. Perawatan lahan bisa dilakukan dengan 3 cara, yakni penyiangan, pengairan, dan pemupukan. Pencegahan hama dan penyakit. Pencegahan hama dan penyakit dalam budidaya padi bisa dicegah dengan cara memberikan pestisida. Pemanenan. Proses pemanenan dilakukan dengan tanda-tanda padi telah menguning dan merunduk. Umumnya hal itu terjadi pada 33 hari hingga 36 hari sesudah padi berbunga. Pasca panen adalah tahapan dalam menentukan kualitas yang akan dijadikan beras siap konsumsi. Tahapan penyimpanan hasil panen juga menjadi unsur penting supaya kualitas selalu terjaga. Selanjutnya ada market atau bisa disebut pasar. Tempat pemasaran hasil panen padi petani selain kepada Bulog yaitu kepada tengkulak. Tengkulak adalah pedagang perantara yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama. Umumnya, harga beli tengkulak lebih rendah daripada harga yang telah ditentukan oleh Bulog. Berikutnya ada peluang usaha. Yang pertama ada strength. 1. Segmentasi pasar pasti dan jelas. 2. Produk berkualitas. Yang kedua ada weakness. 1. Harga jual beras yang naik turun. 2. Saat ini banyak petani yang memutuskan menjual sawahnya karena biaya produksi yang mahal dengan harga jual yang tidak dapat menutupi modal yang dikeluarkan. Peluang usaha selanjutnya itu ada opportunity. Yang pertama, barang mudah didapat. Yang kedua, jangkauan pasar yang lebih luas. Dan terakhir itu ada trade. Yang pertama, kompetitor dengan produk sejenis. Yang kedua, persaingan dalam industri yang tinggi. Fixed cost. Biaya sewa 500.000 per bulan. Gaji karyawan 1 juta per bulan. Tagihan utilitas 2 juta per bulan. Total biaya tetap 3.500.000. Variable cost.
Biaya bahan baku 67.000 satu karung. Biaya pengemasan 7.500. Total biaya variabel cost 74.000. Harga jual per unit 220.000. Cara menghitung BEP unit adalah BEP sama dengan 3.500.000 dibagi 220.000 dikurang 740.000 sama dengan 3.500.000 dibagi 146.000 sama dengan 24 unit. Cara menghitung BEP rupiah. BEP sama dengan 24 unit dikali 220.000 sama dengan 5.280.000. Jadi, penjual beras perlu menjual minimal 24 unit karung beras dengan total pendapatan sebesar 5.280.000 agar mencapai titik impas dalam operasionalnya. Laporan dan evaluasi. Laporan yang pertama kita itu produk yaitu berupa beras. Yang kedua tempat itu berada di daerah Cibinong. Yang ketiga pendapatan per bulan itu kurang lebih kita tuh 3 juta. Lalu ada stok terjual itu juga kurang lebih ada 24 karung beras. Yang keenam ataupun yang terakhir pengeluaran kita kurang lebih ada 2.235.000. Lalu ada evaluasi. Yang pertama kualitas beras yang tidak selalu bagus, yang kedua itu harga jual beras yang suka naik turun. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Keiza Lauda, yang kedua ada Novi Fitrianti, yang ketiga ada Raisa Nadia, yang keempat ada Ryan Soendi, dan yang kelima ada Revalina Zahira. Terima kasih sudah menonton video animasi kami. Sampai jumpa di project selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.